疾風剣舞回転はやてそ Henshin. Ya halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza. Dan akhirnya nih ya, kita bakalan bahas episode 6 Kamen Rider Saber. Setelah berhari-hari researchnya, akhirnya naik juga ke permukaan nih, bahas-bahas ya. Jadi sebelum bahas-bahasnya lanjut teman-teman, terima kasih buat Saswat Distro yang sudah mensponsori video anak kali ini dengan kaos Kamen Rider Buster yang keren ini ya. Ini kaosnya Babang Winda nih. Ini keren banget kaosnya, terus juga imut banget teman-teman. Kalau kalian pengen silahkan kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi untuk pemesanan teman-teman. Dan juga selain kaos, Anda juga dapat case yang bener-bener keren banget ini Kamen Rider ya, Jaku Dragon ya, yaitu Wonder Ride booknya dari si Kamen Rider Calibur. Musuhnya sih ketahuan Henshinnya di episode minggu depan teman-teman ya, tapi ini Anda udah dapet case-nya aja nih, bener-bener keren banget case-nya teman-teman ya. Ungunya wah keren banget sih. Dan juga kalau kalian pengen juga silahkan kalian langsung aja hubungi Shogun.id. Terima kasih Shogun.id yang sudah mengirimkan case keren ini kepada Anda. Dan juga untuk linknya ada di deskripsi teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas episode 6 ini. Jadi di sini pertama itu muncul karakter baru ya dari Sword of Logos bernama Ren Akamichi. Jadi nggak usah disumputin lagi teman-teman ya. Yes, dia adalah Kamen Rider Kenzan, oke. Jadi personalitinya itu dia ceria, iya, tengil, iya, jadi bocah ababil banget lah ya, dan mengutamakan kekuatan di atas segalanya. Tapi beda gitu sama Kaito yang dari Kamen Rider Baron ya, yang dia mengutamakan kekuatan juga tapi agak arogan bisa dibilang ya. Jika ada yang lebih kuat gitu ya dari si Kenzan ini atau setara, jadi si Kenzan ini atau si Ren Akamichi ini dia nggak mau kalah dan bakal menganggapnya itu saingan ya. Jadi nggak butuh teori-teori aneh lah ya. Pokoknya di sini yang penting dia itu kuat gitu, yang bertambah kuat. Pokoknya kekuatan di atas segalanya. Jadi ada 3 topik teman-teman yang Anda mau bahas di video kali ini ya. Soal Kenzan pertama, dan soal Avalon kedua, dan juga konflik antara si Rintaro dan juga si Zuos ketiga ya. Jadi satu persatu teman-teman. Toma juga di sini mencari info soal Wonder Ride Book dan lain-lain ya. Jadi ini seolah-olah seperti kita penonton ini yang coba menggali dan mencari tahu soal teori-teori dari Saber ini lewat si Touma juga sebagai pemeran utama. Sayangnya ada beberapa penjelasan menurut Ane ini diselipi dengan beberapa adegan lawak gitu ya. Seperti saat si Dai Shinji itu menjelaskan soal asal-usul Wonder Ride Book ke si Toma gitu. Dibikin agak ngelawak gitu. Dan dijelaskan juga di sini perbedaan buku yang dibuat oleh si Calibur dan Megiddo itu bernama Altar Rider Book ya. Jadi itu dibuat dengan cara yang buruk ya. Jadi dibuat dengan cara yang buruk, mungkin dengan apa ya, bukan dengan hal-hal yang positif bisa dibilang ya. Makanya itu membahayakan dunia si Altar Rider Book itu ya. Nah, para monster ini terbuat dari Altar Rider Book para Megiddo masing-masing. Makanya saat mereka menyerang itu gedung-gedung itu kan hancur ya. Digambarkan juga seperti bukunya itu lapuk atau terbakar. Jadi perlu diingat teman-teman, keseimbangan dunia ini, keseimbangan dunia yang ada di dunia si Saber ini ada pada buku yang dilindungi oleh si Sword of Logos. Dan juga terjadi pertarungan pertama di episode ini ya. Jadi Espada melawan si ikan piranha yang di episode 5 kemarin. Sedangkan si Toma ini bertemu si Desas ya. Dan muncul form baru lagi dari si Saber, yaitu Kamen Rider Saber Dragon Eagle Butasan. Setelah mendapatkan Wonder Ride Book 3 babi laknat. Maksud Anda 3 babi kecil dari si Ren ya, karena menang game kecil-kecilan gitu ya. Dan Desas juga muncul, jadinya si Espada di sini yang lawan Desas dan si Saber ini yang lawan si piranha. Dan berhasil hancur si piranhanya ini dengan finishing kocak dari si 3 babi kecil ya. Yang dipadukan dengan badai api. Jadi kayak ngebuat rumah-rumah gitu ya, seperti yang ada di cerita fiksinya. Dan juga Storius tiba-tiba muncul di sini secara terrifying gitu ya teman-teman ya. Dan memunculkan juga bentuk monsternya di sini, dan seperti menyerap kekuatan dari Brave Dragon atau Second Sword Driver si Toma. Dan jelas ini dalam rangka untuk membantu si Calibur ya. Di sini juga si Storm Eagle juga diambil kembali sama si Desas ya. Dan alhasil untuk sekarang si Toma pun di sini tidak dapat berubah menjadi Kamen Rider Saber. Tidak bisa dibato gitu, nggak bisa ditarik gitu ya. Si Seiken-nya teman-teman ya, harus minta bantu si Fua gitu ya. Brak.
beda serial ya. Dan dijelaskan oleh si Daishinji Tetsuo, si mekanik atau si engineer dari Sword of Logos ini, kalau second sword drivernya milik si Toma itu tersegel, teman-teman. Dan untuk membuka segel ini harus ke Avalon ya. Jadi tempat tujuan yang sama dengan si Calibur katanya. Nah loh. Jadi dijelaskan secara singkat di Saber ini kalau Avalon itu adalah tempat yang menghilang dan terdapat kekuatan besar di sana dan tidak dapat dijangkau oleh ksatria. Ini menurut penjelasan si Daishinji. Dan mendengar ini, Avalon itu seperti tempat yang goib, terus juga dan hanya seperti mitos gitu ya. Dan dijangkaunya itu tidak dengan cara yang biasa, bisa dibilang ya. Penggambarannya di sini ya. Kalau secara garis besar dan info dari cerita fiksi, Avalon adalah tempat peristirahatan terakhir dari Raja Arthur kan, dan tempat di mana pedangnya juga berada di sana, yaitu si Excalibur. Bagi kalian yang udah baca cerita fiksi Arthur, King Arthur, seperti itu ya. Dan di bagian ini menurut Ana sih si Ren agak ngeselin banget sih sumpah ya. Jadi si Tomanya kayak dilelewe itu dipanas-panasin teman-teman ya. Dan syukur Tomanya di sini sabar gitu ya. Itu kan Wonder Right Book dari Om Ogami kan, kayak dipanas-panasin gitu ya. Si Tomanya di sini sabar banget ya. Padahal udah kayak mau ditampol gitu ya. Jadi kita juga di sini diajarkan sabar juga ya di bagian ini sama orang-orang yang nyebelin, termasuk sama bocah-bocah ngeyel gini ya. Sama kayak Agan Reza gitu, ekstra sabar. Oke, jadi di sini kayaknya penjelasannya soal Avalon bakal Ana breakdown teman-teman ya. Entah ini bahasannya bakal panjang, bakal pendek, pokoknya Ana mau jelasin hasil dari research Ana berhari-hari ini teman-teman ya. Jadi semoga kalian juga tetap duduk yang anteng, kita diskusi juga sama-sama setelah pembahasan ini ya. Oke, jadi mulailah di sini Toma ini meneliti soal Avalon bersama si Daishinji lewat buku-buku yang ada di markas Sword of Logos. Jadi dia carinya mungkin penjelasan-penjelasan generik gitu yang ada kesinambungannya di dunia Sabernya. Dan di tengah-tengah mencari lewat buku-buku yang umum, Toma di sini menemukan buku rahasia yang ada di Sword of Logos. Jadi buku ini terdapat info-info lebih soal si Avalon ini. Jadi di sini juga bukunya cukup kocak ya. Ada ngelawaknya dulu si Toma bisa nyadar aja gitu. Si Daishinji-nya seperti nyumput-nyumputin. Terus kan dia itu seperti membuka si panel-panel bukunya, dipencet-pencet terus bukunya muncul di sini ya. Dan soal ini Ana menyampaikan yang Ana tangkap dan juga referensi yang Ana dapat sekali lagi ya. Kalau ada kesalahan atau gimana silahkan kalian bantu koreksi ya teman-teman. Mohon koreksinya atau mohon penambahan pendapatnya di sini ya. Dan ini garis besarnya adalah di mana ketika 13 kisah saling terhubung. Makanya kalau kalian lihat di sini ketika si Toma membuka buku itu ada seperti kayak simbol-simbol kan yang 13 biji gitu ya. Nah, dari nama 13 aja ini kita pastinya yang menyimak cerita dari si Raja Arthur atau King Arthur ini tahu ini adalah referensi dari 13 Round Table Knights, oke? Ya jadi itu loh, kalau gambarnya itu pasti kalian sering lihat di meme-meme gitu ya. Jadi kayak banyak ksatria dan raja di tengah gitu lagi pakai ngehunusin pedang ke sebuah meja yang bundar. Jadi banyak ksatria yang punya sangkut paut di sini seperti Sir Galahad, Sir Lancelot, Sir Percival dan juga lain-lain pastinya banyak ya teman-teman, dan juga Raja Arthurnya pastinya ya. Dan 13 ini adalah satunya itu si King Arthur ya, sementara 12 yang lainnya adalah para ksatria. Kalau salah tolong dikoreksi. Dan King Arthur di Saber ya King Arthur yang akan dijadikan salah satu senjata si Toma teman-teman, yang bisa jadi mecha itu ya. Oke, dan 12 kesatria yang dimaksud apa mungkin mengacu pada Kamen Rider di serial Kamen Rider Saber ya. Tapi yang di spoiler kan baru katanya bakalan ada 10 teman-teman di serial Saber nih. Tapi di sini referensinya yang ada di buku yang ditemukan si Toma ini sampai berarti 12 teman-teman ya, kan satunya King Arthur di sini ya. Nah, ada juga lembaran kalau kalian lihat di sini yang memperlihatkan beberapa pose pedang dengan penjelasan lewat aksara atau font dari Kamen Rider Saber ya. Orangnya lagi mose-mose pakai pedang gitu loh. Jadi ini bisa dibilang adalah suatu pose ya, pose ke pose gitu agar bisa membuka gerbang menuju si Avalon. Ya, jadi di preview episode minggu depan juga diperlihatkan kalau si Kamen Rider Espada yang akan membuka gerbang ini sepertinya. Ya, tapi ini nggak hanya pose ngasal atau sembarangan ya, hanya pose sekedar pose teman-teman. Tapi ada kombinasinya juga antara jiwa dan raga gitu ya. Jadi harus kesinambungan gitu untuk membuka gerbang ke Avalon ini ya. Dan Espada
orang yang cocok gitu karena kelihatannya teman-teman ya. Oke. Dan lanjut lagi di sini Storius juga membantu Calibur dengan menggunakan buku yang ia gunakan untuk menyerap kekuatan Saber di pertarungan sebelumnya ya. Jadi di sini si Thoma dan juga si Calibur ini bersama-sama pergi ke Avalon ya, tapi berbeda jalur teman-teman ya, dan juga berbeda tujuan. Kalau si Thoma itu ingin membebaskan segel yang ada di Seiken Sword Driver-nya, sementara si Calibur ini sebenarnya belum jelas juga tujuannya, tapi kayaknya sih mungkin mengincar kekuatan besar yaitu si King Arthur teman-teman ya. Oke, jadi paham ya di situ bedanya, dan juga mereka perginya itu beda jalur teman-teman. Kalau si Thoma itu ya tadi soal teori-teori dia tadi teman-teman, konferensi meja bundar segala macem. Sementara si Calibur ini dibantunya itu sama si Storius teman-teman ya. Pokoknya itu dijangkaunya itu tidak biasa ke Avalon ini ya. Sempat disinggung juga katanya si Avalon ini bahkan di antara celah waktu ya. Emang agak bingung juga di sini teman-teman ya. Dan di sela-sela si Thoma ini lagi mencari info juga, kan si Daishinji-nya di sini bersin teman-teman ya. Terus terbuka suatu paragraf dalam aksara Saber. Ayo, jadi mari kita breakdown lagi di sini ya. Jadi Ana langsung artikan aja. Jadi paragraf ini itu menceritakan sama persis tentang pengkhianatan si Calibur dari Sword of Logos teman-teman, dan juga menyinggung soal Raja Iblis. Wow. Nah, Raja Iblisnya ini teman-teman yang bikin penasaran. Loh, jadi masih ada lagi loh ini Raja Iblis selain si Calibur. Jadi who knows ya teman-teman ya. Ada dua spekulasi yang Ana temukan di sini tentang pengkhianatan si Calibur setelah Anda baca paragraf tersebut. Pertama, teman-teman ya. Oke, pertama, di sini Calibur itu memang hendak menjadi tangan kanan dari si Raja Iblis itu ya, dan ingin mendapatkan kekuatan yang besar juga. Dan kedua, di sini Calibur pura-pura berkhianat untuk melindungi Sword of Logos itu sendiri. Jadi dia udah tahu duluan gitu soal ini ketika dia seperti membaca buku yang disumputin itu gitu teman-teman ya. Jadi dalam tanda kutip dia itu berkorban dan menjadi budak Raja Iblis demi melindungi teman-teman dan para ksatria dari Sword of Logos. Jadi ada dua kemungkinan. Kenapa Ana berani menspekulasikan kemungkinan yang kedua? Karena alasannya itu lumayan logis teman-teman. Jadi ketika ditanya oleh Storius dan juga oleh Espada anaknya sendiri, Calibur itu tidak pernah mengatakan hal apa-apa. Ketika ditanya sama Espada, "Bapak, kenapa kamu berkhianat?" Diam aja. Storius nanya, "Tujuan kamu apa?" Sebenarnya belum dijawab ya teman-teman ya, tapi kayak bersambung gitu ya teman-teman ya. Tapi ini yang membuat spekulasi Ana itu menuju poin yang kedua tadi ya, pura-pura berkhianat ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini cukup membagongkan sekali teman-teman ya teori-teorinya, karena Saber juga menurut Ana pace-nya sangat cepat, dan langsung di episode 6 itu kita dijejelin dengan teori-teori seperti ini teman-teman, yang membuat Anda juga gatel, dan juga membuat kita itu emang mengharuskan baca buku dan apa ya teman-teman ya, harus banyak referensinya gitu teman-teman. Kayak tadi konferensi meja bundar, terus soal King Arthur, Excalibur segala macem. Itu kalau misalkan kita kurang begitu tahu kisah fiksi yang ada di dunia nyata kita nggak akan terlalu mudeng sama si Saber ini teman-teman ya. Jadi lanjut aja kita berspekulasi tentang apa yang terjadi di Avalon. Jadi mungkin Calibur juga ingin mencuri kekuatan besar kan, yaitu si King Arthur teman-teman ya, yang seperti Ana bilang tadi, dan bertemu Thoma pastinya di sana teman-teman. Nah, kalau di episode sebelumnya kita lihat ketika si Saber dan juga si Calibur ini bertarung, si Wonderite Book-nya mereka masing-masing ini kan seperti bersinergi atau berkoneksi. Memang dua Wonderite Book-nya itu sama-sama dragon kan, Brave Dragon dan juga Jaku Dragon. Jadi di sini Anda nemu referensi lagi. Jadi ini seperti kayak Dragon Prophecy ya, atau ramalan naga teman-teman ya. Jadi ada kesinambungannya juga dengan si King Arthur. Bisa dibilang si Thoma dan juga si Calibur itu harus bertarung satu sama lain gitu teman-teman ya. Dan si King Arthur ini ada di tengah-tengahnya bisa dibilang. Intinya sih mereka itu harus bertarung lah, si Saber dan juga si Calibur ini ya. Jadi soal buku yang tadi ditemukan sama si Thoma di markasnya Sword of Logos itu memang sepertinya itu sifatnya itu sangat rahasia ya teman-teman ya. Dan sebenarnya si Daishinji ini kan seperti yang bilang sudah tahu sebagai mekanik di sana ya, sebagai engineer yang udah tahu seluk-beluknya ya, pasti dia udah tahu sebenarnya. Kelihatan lah dari gimmick-gimmick wajahnya ketika si Thoma itu, di sini ada buku yang nggak bisa dibaca nggak ya? Si Daishinji-nya seperti nyumput-nyumputin. Tapi kenapa dia tidak mau memberitahu? Ya mungkin karena apa ya teman-teman ya, sifatnya rahasia aja gitu ya.
karena Avalon juga bisa dibilang nggak boleh atau sulit dijangkau ya. Dan juga dia nggak mau memberitahu para ksatria yang ada di Sword of Logos, apalagi si Ren. Mana tahu gitu ya, tengil gitu ya. Nah, tapi Kalibur juga bisa jadi sudah tahu sebelumnya, sebelum dia berkhianat bisa dibilang ya. Dan soal ini bisa dijadikan alasan dia juga kenapa ia sampai rela berkhianat demi kekuatan besar. Jadi wah, Avalon ternyata menyimpan yang seperti ini nih. Ya udah, gue berkhianat setelah dia membaca buku tersebut ya. Oke. Dan ada indikasi juga di mana si Dai Shinji ini akan menjadi Kamen Rider juga teman-teman ya, bernama Kamen Rider Slash. Oke. Jadi Avalon di Saber ini sepertinya sih menurut Ana hanya akan menjadi inti cerita di awal aja teman-teman ya, tidak akan sampai di akhir, sampai dibawa ke akhir serial mungkin ya, karena episode minggu depan si Toma juga udah dapet kan King Arthur-nya gitu, udah dipakai sama dia. Jadi nanti bakalan ada konflik dengan kisah lain mungkin teman-teman ya, agak disayangkan juga teman-teman ya. Mungkin apa ya, udah beres si King Arthur ini, udah beres soal Avalon, ya udah gitu teman-teman ya. Padahal Kalibur udah sering menyinggung gitu, jadi ada indikasi juga si Kalibur mungkin bakal baik juga, bakal baik lagi gitu ke depannya teman-teman ya, setelah konflik-konflik Avalon ini beres, setelah mungkin muncul Raja Iblisnya yang akan menjadi musuh utamanya. Who knows, oke? Jadi seperti itu teman-teman ya, banyak sekali spekulasi dan pendapat yang Ana sampaikan di sini sampai liar Pak ya, sumpah ini otak berhari-hari loh Ana ini research seperti ini teman-teman ya, baca-baca semuanya teman-teman ya. Kalau kalian nanya Ana di mana cari-cari referensi ya, internet kan udah tersebar luas semua di sana ya. Ana cari-cari di situ, Ana baca-baca lagi, dan juga terima kasih juga buat Om Bay nih yang sudah membantu Ana buat nyari referensi sedemikian rumitnya teman-teman ya, yang ada translatannya juga teman-teman. Ana udah ngechat sekitar 2 harian kali ya sama Om Bay itu, ngobrolin soal ini nggak habis-habis Pak. Ngobrolin soal ini, kita berspekulasi, jadi kita juga ada pikiran kita mau bawa ke podcast masalah ini, jadi biar kita bisa diskusi langsung juga sama kalian kan, mungkin lebih asik ya. Kalian juga boleh komentar di bawah soal ini. Oke, jadi sepertinya sih selain si Kenzan, inti utama dari episode ini ya soal Avalon ini teman-teman ya, soal yang Ana singgung tadi ya. Kalau ada salah silahkan sekali lagi dikoreksi aja, kalau ada tambahan pendapat ya silahkan kalian komentarin aja di bawah teman-teman ya. Sekali lagi kita seperti biasa diskusi aja teman-teman ya. Memang ini Saber tiba-tiba udah lumayan rumit ceritanya. Oke. Avalon kita buang dulu. Avalon kita kesampingkan dulu ya. Jadi sekarang kita bahas soal pertarungan kembali. Jadi ada Espada yang form barunya keluar, yaitu Lampudo Hedgehog ya. Dan Needle Hedgehognya udah Ana review kemarin bersama si Lampudo Alangina. Jadi emang ganteng lah udah si Espada ini teman-teman ya. Dan Kamen Rider Kenzan dengan gaya bertarung ala-ala ninja melawan Desas ya. Jadi main highlightnya juga si Kamen Rider Kenzan di sini. Jadi di sini pertarungannya juga mantap si Kenzan ini ya, dan lumayan menarik dengan CGI yang juga nggak terlalu buruk, bisa dibilang sih oke, teman-teman. Jadi orang seperti Ren ini kan yang mengutamakan kekuatan itu, tapi dia itu bertarungnya itu dengan kekuatan ninja yang notabene itu menyerang secara diam-diam. Justru ini kombinasi yang menarik menurut Ana ya. Jadi walau orangnya nyebelin, tapi Ana patut acungi jempol ya untuk pertarungannya sama si Desas ini ya. Jadi banyak sekali atraksi-atraksi dan lompatan-lompatan yang mengagumkan ala-ala ninja ya. Dan yang paling keren pas finishing loh teman-teman ya. Jadi ada seperti lembaran scroll ninja gitu ya, atau scroll ninjutsu gitu ya. Ini yang paling keren banget sih menurut Ana ya. Bener-bener keren banget ya. Ini bener-bener kayak apa ya? Ya ninja banget tuh, udah mau dikomentarin apa lagi ya. Dan di akhir pertarungan di sini si Ren ini berhasil mendapatkan lagi Storm Eagle Wonder Ride Book. Nanti pasti dikasih ke Toma lagi ya, jamin. Dan Om Buster sama si Desas aja ini seri loh teman-teman ya. Tapi di sini si Ren aja sebagai Kamen Rider Kenzan bisa menang teman-teman. Tapi si Desas sepertinya sih gak hancur-hancur amat. Gak mungkin gitu ya, yang notabene sepertinya musuh kuat dan nyewa seiyu yang mahal. Gak mungkin hancur begitu aja teman-teman ya. Bisa aja sih karena pengaruh mahal ya hancur gitu ya. Tapi kelihatan ketika udah lawan si Kenzan dia meledak, kayak ada yang melayang gitu loh, kayak Reimido gitu ya. Kepalanya kayak masih melayang, masih ada gitu ya. Kayak core dari si Desasnya itu masih ada ya. Jadi kita tunggulah Desas apakah bakal keluar di episode minggu depan atau tidak ya. Dan soal Rintaro aka Kamen Rider Blades, ini juga lumayan menarik. Sekali lagi ada 3 topik yang menarik di episode ini ya. Jadi soal si Rintaro ini, ternyata si Zuos ini ya
yang mewakili si Seibutsu, teman-teman. Si Megiddo yang mewakili Seibutsu ini yang membunuh masternya Rintaro 15 tahun lalu. Jadi ada master-masternya seperti Ryu Soldier ya, ini si Saber ya teman-teman ya. Jadi masternya Rintaro ini adalah pengguna Kamen Rider Blades sebelum si Rintaro, teman-teman. Jadi masternya itu bernama Kenshin Nagamine yang diperankan oleh Masashi Mikami. Sebelumnya itu dia pernah tampil di serial Super Sentai Boukenger ya tahun 2006 menjadi Bouken Blue. Pernah tampil juga di salah dua episode Drive ya. Episode 15-16 atau apa ya? Pokoknya yang jadi victim-victimnya lah teman-teman ya. Pokoknya pernah muncul juga dia di Drive, teman-teman. Nah, dan juga di sini si Zuos juga menurut Anda bentuk monsternya menyeramkan dan sangat mengintimidasi ya teman-teman ya. Ini bentuknya kayak macan iya, kayak serigala iya. Dan sesuai prediksi memang secara kekuatan si Zuos ini jauh banget lah sama si Rintaro ini. Anda juga suka lah desainnya sekali lagi ya, karena bulky gitu dan begitu, wah kelihatan banget itu big bossnya ya. Oke. Dan emang tadi kan yang Anda bilang kan jauh ya kekuatannya. Bahkan di tengah pertarungan si Zuos aja di sini sampai merasa bosan melawan si Rintaro. Gila ini. Gila si Zuos yang panasan bisa sampai merasa bosan saking lawannya terlalu cupu, teman-teman ya. Sampai dia di sini mengasihani si Rintaro dan ngasih lagi pedang sucinya secara sopan. Nih pedang suci lu, ayo sana balik gitu kan. Gila nggak dibunuh, padahal kalau dia mau ngebunuh si Rintaro saat itu juga sebenarnya bisa, teman-teman ya. Oke. Dan sejauh ini kita menonton Saber kan karakter si Rintaro ini seperti yang Ana sering singgung itu kan kalem, sopan, berwibawa juga kan teman-teman ya. Bisa terlihat sangat-sangat kesal di sini teman-teman ya, dan marah dan dendam sekali terhadap si Zuos ini ya. Dan juga ini acting aktornya benar-benar keren banget ya, sampai si Mei aja dibentak sama dia loh teman-teman. Gila ini Rintaro-nya berbeda banget loh sama Rintaro yang kalem, 180 derajat banget teman-teman. Nah, maka dari itu si Rintaro ini kembali ke markas Sword of Logos dan mengambil Wonder Right Book baru yaitu Tenku no Pegasus teman-teman, dan masuk ke Liberation untuk berlatih tentunya ya. Jadi kalau lihat Liberation ini kayak Time Chambers di Dragon Ball teman-teman ya. Dan minggu depan si Rintaro ini akan memakai 3 buku sekaligus yang selaras untuk menjadi Kamen Rider Blades Fantastic Lion. Wow, seperti apa? Apakah Zuos ini berhasil dikalahkan? Dan seperti itulah dia teman-teman bahasannya untuk episode 6. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah sangat sabar menunggu dan menanti. Semoga bahasannya juga ini maksimal teman-teman. Sekali lagi kalau ada kesalahan juga silahkan kalian koreksi dan tambahkan seperti biasa. Kita diskusi teman-teman ya. Dan untuk episode minggu depan ya tadi ya kita akan menuju Avalon teman-teman ya. Jadi nanti di Avalon itu si Toma akan bertemu si Calibur, dan si Calibur itu akan sepertinya menunjukkan Henshin pose atau si muka orangnya teman-teman ya. Orangnya kan kalian udah tahu ya, si si Juzo dari si Shinkenger teman-teman ya. Dan selain itu juga ada si tadi ya Blades Fantastic Lion, dan juga King Arthur bakalan langsung keluar dan dipakai sama si Saber. Berarti si Toma ini berhasil membebaskan segel yang menyelimuti si Second Sword Driver ini ya teman-teman. Dan juga seperti ada sesosok orang yang kayak berjubah putih itu nggak tahu siapa. Kayaknya kalau Luna sih kecepatannya, mungkin aja itu wujud perantaranya agar si Toma itu bisa mendapatkan kekuatan dari King Arthur. Tapi apakah itu King Arthurnya? Who knows sekali lagi ya. Dan seperti itulah dia teman-teman bahasannya. Cukup rumit juga, cukup bikin kepala liur juga. Makanya Ana migrain terus berhari-hari ini ya. Gara-gara ini pak ya, pusingnya. Kalian kan enak gitu, tinggal nonton, tinggal nunggu gitu. Pokoknya terima kasihlah kepada pihak-pihak yang selalu sabar dan support ya. Terima kasih teman-teman. Dan juga Ana setelah semua teori dan kesinambungan ini pastinya Anda sangat penasaran dengan episode 7 seperti apa. Jadi jangan tanya kapan karena Anda juga selalu excited nonton Saber ini pastinya ya. Jadi kalian tunggu aja, Anda juga pastinya penasaran dengan episode 7 bakal terjadi seperti apa. Pokoknya tunggu aja lah teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan juga subscribe, dan akhir kata bye bye guys.